Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini seperti yang kalian lihat di depan kita udah ada 5 botol oli samping. Nah, kali ini saya coba mau berbagi pengalaman ya sama teman-teman semua dalam memilih oli samping yang paling oke untuk Vespa. Nah, jadi di sini ada 5 botol oli dari merek yang berbeda. Dari kelima oli ini saya udah pernah coba semuanya. Nah, di luar ini sebenarnya ada satu lagi sih, ada Motul 510 yang pernah saya coba, cuma nggak ada botolnya. Tapi nanti di akhir video akan kita review juga ya. Nah, jadi di luar 6 oli itu saya belum pernah coba, jadi saya nggak bisa kasih rekomendasi buat teman-teman. Nah, tapi kalau untuk ke-6 oli itu kebetulan saya udah pernah coba, dan saya ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, opini pribadi saya, pengalaman pribadi. Jadi saya juga nggak ada dibayar oleh merek oli apapun yang terlihat di sini. Siapa juga yang mau bayar ya kan? Gitu. Jadi ini murni dari opini pribadi. Oke, kita mulai dari base-nya dulu ya. Oli itu ada yang mineral base, semi sintetik, dan full sintetik gitu. Full sintetik ya kualitasnya paling baik di antara oli-oli lainnya gitu. Dan grade-nya pun ada, kalau dari Jaso itu ada FA, FB, FC, dan FD. Yang paling bagus itu FD, yang paling rendah itu FA. Nah, kita mulai dari Shell dulu ya. Jadi Shell Advance ini, nah ini basicnya mineral ya. Nah, mineral motorcycle oil, basicnya mineral, dan saya cukup lama waktu itu pakai oli ini. Jadi oli ini tuh pertama kalinya saya main Vespa itu ya pakai si Shell Advance ini teman-teman. Nah, jadi waktu itu saya nggak tahu kan harus pilih oli apa ya. Saya pilih yang oli yang terkenal aja, udah punya nama kan Shell ya, udah terkenal di dunia perolian ya. Saya pakai si oli Shell Advance ini. Nah, cuma kekurangannya dia, waktu saya bongkar mesin itu ternyata deposit karbonnya lumayan tebal, jadi sampai dia agak susah dibersihinnya teman-teman. Hitam banget, dan keraknya tuh kerak yang mengeras gitu sayangnya gitu. Nah, kalau dari performa tarikannya apa segala macam, kalau saya compare sama yang lain ya moderate lah ya, medium. Dibilang enak banget enggak, dibilang enggak enak juga enggak, jadi ya standar-standar aja gitu. Nah, cuma kelebihannya dia itu oli ini gampang banget didapetin. Kayaknya nyaris di seluruh bengkel yang jual oli ada deh oli Shell Advance ini. Di supermarket pun biasanya ada. Terus harganya relatif terjangkau gitu. Nah, oh ya, terus satu lagi kekurangannya, asapnya baunya kurang enak. Agak hangit gitu ya baunya si oli Shell Advance ini. Asapnya yang dihasilkan sama mesin Vespa kita agak-agak bau jadinya gitu. Nah, dari Shell saya pindah ke Castrol. Waktu itu saya sempat pindah cukup lama juga di Castrol ini, mungkin 3 tahun ya, ada 3 tahun lah saya pakai Castrol ini. Nah, kalau Castrol ini dia sintetik oil. Nah, ini grade-nya kalau nggak salah FC nih. Nah, ini grade-nya FC teman-teman. Oh, Jaso FC. Nah, jadi kalau dari kualitas, dari bukan kualitas olinya, tapi maksudnya dari performanya, Castrol ini ngasih performa yang lebih baik daripada si Shell Advance gitu. Jadi saya dari Shell pindah ke Castrol, tarikan motor saya kerasa lebih enteng. Asapnya sedikit lebih tipis,
Terus udah gitu asapnya juga lebih wangi, lebih enak dihirup ya. Walaupun jangan dihirup juga ya karena racun, bahaya tuh. Tapi maksudnya dia lebih bersahabat lah sama hidung kita dibandingin sama Shell. Sedikit lebih wangi lah gitu. Terus waktu saya bongkar si Vespa Super biru saya yang itu tuh, nah si Super biru itu kan jadi apa ya, kasarnya jadi bahan percobaan saya tuh, motor tuh bahan belajar, bahan percobaan. Nah waktu saya bongkar ternyata penumpukan deposit karbonnya sama keraknya nggak sebanyak si Shell ini gitu. Jadi lebih tipis ini keraknya, lebih gampang dibersihin kalau pakai Castrol ini. Terus dia lebih apa ya, bukan lebih gampang tapi sama-sama gampang didapat juga di toko atau di supermarket atau di bengkel, dan harganya juga nggak signifikan ya, bedanya juga cuman dikit kok, sedikit lebih mahal, sekitar mungkin 7 ribuan lah, lebih mahal 7 ribuan gitu. Jadi Castrol salah satu oli samping yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Nah, lanjut ke yang di belakang, Evalup. Nah, si Evalup ini kalau nggak salah dia masih mineral juga ya. Coba kita lihat. Ya kalau saya nggak salah sih ini mineral juga si Evalup ini. Nah, jadi kalau Evalup ini jujur aja saya waktu itu pakainya sebentar karena darurat ya. Waktu itu saya lagi di luar kota, nggak ada oli samping lain, saya kehabisan, adanya cuman Evalup, ya udah saya beli. Nah pas saya coba nggak ada perbedaan signifikan ya sama waktu itu saya pakai Shell kan, masih pakai Shell. Jadi nggak ada bedanya setelah saya bandingin langsung Shell dengan Evalup, rasanya sama aja, nggak ada bedanya gitu. Jadi ya ini harganya juga, range harganya sama, terus dia juga lebih mudah juga didapetinnya sama kayak Shell dan Castrol ya. Ya jadi setara lah ya, kalau kita bandingin si Evalup dengan Shell itu setara, tinggal ya kalian nemunya yang mana gitu. Nah, kita lanjut ke oli yang bentuknya paling lucu nih. Dia aneh sendiri bentuknya. Saya juga jujur aja baru tahu nih oli ini. Jadi ceritanya waktu itu saya dikasih tahu sama teman kalau mau wangi olinya pakai orange. Kalau asapnya mau wangi pakai oli sampingnya orange. Nah, iseng lah saya coba beli si oli ini. Nah setelah 3 kali isi bensin saya baru coba benar-benar performanya, ternyata bukannya naik malah turun ya menurut saya. Padahal ini kalau dari grade-nya dia FC itu, dia padahal FC, tapi entah kenapa rasa apa ya dari performanya itu nggak ini, kurang apa ya, kurang oke kalau kata saya dibandingkan Shell ya gitu. Terus udah gitu saya sempat mati busi sampai 2 kali bahkan gitu. Jadi oli si busi saya basah gitu, hitam. Saya pikir karburator saya setelannya ngaco atau gimana, tapi ternyata enggak. Jadi si oli orange ini dia agak kental ya teman-teman gitu. Jadi kalau kelebihannya dia si orange ini yang memang sepengalaman saya hanya wangi asapnya aja yang harum ya, yang bersahabat banget, paling bersahabat dibandingkan yang lain dengan hidung. Cuma kalau dari performa aduh agak kurang recommended ya kalau menurut saya. Atau mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda sama si oli orange ini, boleh di share ya gitu, karena kan mungkin tiap motor juga beda-beda. Tapi sepengalaman saya sih
begitu. Jadi saya kurang bisa merekomendasikan oli merek Orange itu. Nah, terus kita pindah ke Idemitsu. Nah, Idemitsu saat ini jadi oli pilihan saya untuk semua Vespa saya ya, yang baik yang super biru ini, yang si Spartan merah ini, dan si Sprint yang silver, itu semuanya saya pakai si Idemitsu ini. Nah, dia grade-nya FC, semi sintetik. Dibandingkan Castrol, dia padahal Castrol full sintetik ya, tapi ini semi sintetik. Cuma anehnya ada peningkatan yang cukup signifikan dari Castrol ke Idemitsu gitu. Jadi urutannya saya dari Shell pindah ke Castrol itu ada peningkatan performa. Dari Castrol saya pindah ke Idemitsu itu meningkat lagi performanya gitu. Jadi performa mesin Vespa kita dengan si oli ini cukup meningkat ya performanya. Ditambah pas waktu itu saya coba bongkar mesin, ternyata deposit karbonnya dan keraknya paling minim dibandingkan oli-oli yang lainnya gitu. Cuman dibandingin sama Castrol ya hampir mirip ya gitu, cuman ya lebih tipis Idemitsu, dan harganya ya menurut saya masih cukup oke lah, 50 ribuan ya. Cuma kekurangannya Idemitsu ini oli udah mulai susah dicari gitu. Kita cari di supermarket itu udah rata-rata udah kosong stoknya, di bengkel-bengkel juga udah agak jarang. Cuma untungnya di bengkel Vespa langganan saya masih nyetok lumayan banyak ya Idemitsu gitu. Cuman ya agak malas aja sih beli oli, harus jauh-jauh ke bengkel gitu ya, padahal dekat rumah kan ada supermarket, biasanya ada di situ, sekarang kosong gitu. Jadi itu salah satu kekurangan dari Idemitsu adalah ya dia nggak sebanyak merek lain ya, jadi agak pasarannya agak kurang gitu, kurang banyak, kurang bebas dijual gitu. Jadi intinya kita nggak bisa beli di sembarang tempat lah Idemitsu ini. Nah, terus ada lagi Moto 510. Nah itu juga saya pernah coba. Cuma kalau menurut saya agak kurang recommended ya, mengingat harganya yang menurut saya cukup mahal ya, 120 ribuan kalau di supermarket kita beli ya. Dan performanya juga sama Idemitsu nggak beda jauh. Jadi kayak harganya 2 kali lipat, tapi performanya paling cuma meningkat 10% lah, 15% maksimal gitu. Cuma memang kelebihan utamanya dia kalau Vespa kita bawa touring, jadi kebetulan saya kalau touring kan jarang banget berhenti ya gitu. Kalau nggak isi bensin atau memang capek banget, saya jarang berhenti gitu, atau harus makan, harus sholat baru berhenti. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya saya lanjut terus. Jadi keseringan si mesin Vespa saya geder terus gitu sampai ke tempat tujuan. Nah emang waktu saya pakai Motul itu mesinnya cenderung adem ya, cenderung dingin gitu. Jadi performansnya juga stabil gitu. Cuman kalau dari tarikan apa segala macam ya agak sama aja ya, hampir sama dengan Idemitsu gitu. Pengaruhnya nggak banyak. Jadi ya kalau menurut saya agak kurang worth it sih menambah 2 kali lipat harganya dengan penambahan performa yang segitu-segitu aja gitu. Cuma nggak tahu kalau di motor 2 tak lain, saya belum pernah coba ya gitu. Ini kita bicara di Vespa aja gitu teman-teman ya. Oke, paling gitu aja dulu. Nah kalau teman-teman punya pengalaman sama oli samping merek lain atau oli samping yang ada di sini tapi pengalamannya berbeda, boleh di-share di kolom komentar ya, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ini kan pengalaman pribadi yang pernah saya alami ya gitu. Siapa tahu teman-teman pengalamannya beda lagi ya, nggak apa-apa, silakan kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Nah, di dunia skuter ini kan tidak ada yang paling jago ya,
tidak ada newbie, semua juga tetap belajar gitu. Oke, paling segitu dulu aja videonya. Nanti sampai ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Mungkin kita akan bahas hal lain lagi yang berhubungan dengan Vespa dan otomotif lainnya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.